Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid, alim yang muliakan, Bapak Ibu, para jemaah, calon ahli jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya kita mari baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syurbil ardi wala bis-samai was-sabil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syurbil ardi wala bis-samai was-sabil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syurbil ardi wala bis-samai was-sabil alim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Para jamaah yang mulia, sebagaimana kita telah maklumi, manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam masalah ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah wajib, fardu. Ada fardu ain, fardu kifayah. Kalau yang fardu kita ya harus tunaikan. Apa yang difardukan tunaikan. Dan ini merupakan takarrub kepada Allah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat masyhur kita sering baca, Allah taala dalam diskusi berfirman, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cinta kecuali dengan sesuatu yang aku fardukan kepada mereka. Jadi kita bersyahadat, kita sholat 5 waktu, kita berzakat bila telah sampai nisab dan haulnya, kita berpuasa Ramadan, haji dan umrah bila telah mampu, menutup aurat, itu termasuk amal fardu. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang anehnya, tahajud sudah kuat, duha sudah rajin, tapi belum mau tutup aurat. Padahal tutup aurat itu adalah takarrub kepada Allah yang hukumnya fardu. Gitu. Jadi ketika ada orang sanggup tahajud di waktu malam mendekat kepada Allah dengan satu langkah, tapi besoknya dia keluar rumah tidak tutup aurat, dia menjauh dari Allah 70 langkah. La haula wala quwata illa billah. Para jamaah yang mulia, untuk amal-amal fardu kita sami'na wa ata'na sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendekatan kepada Allah itu setelah amal-amal fardu lanjut dengan amal-amal sunnah. Kalau orang terus-menerus istiqomah dengan amal fardunya kemudian amalan sunnahnya, suatu ketika bila Allah telah mengendakinya, ia akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, maka hamba ini bisa diberikan titipan kemampuan percikan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Dia berjalan dengan kekuatan jalannya Allah dan seterusnya. Kalau dia minta diberi, kalau dia minta perlindungan dilindungi dan seterusnya. Nah, para jamaah yang mulia, pada kajian kita sekarang di halaman 11 kita akan diajak oleh Nurailah mendapatkan amal sunnah
yang akan menjadi jalan kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Taruh di dalam itu hadis yang kelima ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at bermacam-macam ajnasul a'mali oleh jenisnya amal-amal li tanawwu'i waridatil ahwali karena bermacam-macamnya hal-hal yang datang ke dalam hati seorang hamba. Pada zamannya mulia, Imam Asy-Syafi'i menerangkan tanawwu'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenis-jenis amal, alal amilina, atas orang-orang yang beramal, li tanawwu'i waridatil ahwali karena bermacam-macamnya hal-hal yang datang. Ai al waridati maksudnya yang datang, alati tantiju yang menghasilkan ahwalan akan hal-hal, warid-warid yang datang yang menghasilkan ahwalan akan hal-hal, akan gerakan-gerakan qaimatan yang berdiri di qulubihim, di dalam hati-hati amilin, di hati amilin taqtadi yang menuntut mailahum akan kecenderungannya amilin ila tilkal amali, kepada amal-amal itu. Awaridatun atau warid-warid yang ia warid wal ahwalu hal-hal, fa innal warida karena sungguhnya warid itu kedyusama kadang dinamakan ya warid halan akan hal, kama sayati sebagaimana akan datang yama. Yani maksudkan ya muslim ana ba'dal muridin akan sungguhnya murid-murid orang-orang yang hendak mendekat kepada Allah itu tajidu menemukan ilmakan ia mustagilan sebagai orang yang sibuk bisolati dengan salat, wa ba'dhum dan sebagian yang lain muridin bisyami dengan puasa, wa hakada dan seperti ini, wa sababu dzalika dan sebabnya itu waridun warid ilahiyun yang sifat ilahi iqtadu yang menuntut ya warid ilahi maila hada kepada kecenderungannya orang ini ila kada kepada amal seperti ini, wahada dan orang ini ila kada kepada seperti amal ini. Pada zaman yang mulia, jadi kalau kita saksikan mungkin pada diri kita, bisa keluarga kita atau orang-orang yang menjadi sahabat kita, orang itu dalam amal-amal sunnahnya atau amalan-amalan tambahannya ada yang kuat banget sholat, betul? Ada yang kuat banget puasa, ada yang kuat sekali tilawah baca Quran, ada yang hebat sekali sedekah. Nih kenapa orang kok ada yang istighol sibuk dengan sholat, yang lain sibuk dengan puasa? Saya punya teman datang ke rumah, Ustaz, saya ini alhamdulillah sekarang puasa daun. Kalau pas datang waktunya ayamul bid, ayamul bid, puasa 3 hari tengah bulan itu, gimana Ustaz? Jadi dia itu sudah puasa daun masih belum puas, dengan mau ditambah puasa mulbid dan hari-hari yang lainnya. Ada orang seperti itu. Sementara ada orang lain Senin Kamis saja keberatan, betul? Nah, yang menjadi PR besar kita adalah kiranya kita ini waridnya di mana? Kita ini kira-kira orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi amalan sunnah, amalan nabilah, amalan tambahan agar kita lebih cepat dekat dengan Allah setelah amal-amal fardu, kiranya di amal apa gitu. Jangan ukur baju orang dengan baju kita sendiri, nanti nggak sukses. Jadi kalau kita menyaksikan, dulu kami ini di Darul Wahid ada santri namanya Sadiqin.
Itu kuat banget puasanya. Dia puasa dalil khairat, puasa dalil 3 tahun puasa berturut-turut. Tidak puasanya hanya Idul Fitri dan Tasyrik. Tapi walaupun dia puasa tiap hari, main bolanya kencang. Karena itu aritnya gitu. Memang malah Allah diberi anugerah dia puasa itu nikmat gitu. Jadi puasa 3 tahun berturut-turut itu bagi dia bukan beban gitu. Kebahagiaan tanpa mengurangi hobi dia main bola gitu. Nah, sementara kita kalau puasa main bola pingsan. Tapi ada juga orang yang kuat sholat. Kalau kita baca kitab-kitab menceritakan para ulama terdahulu, ada yang orang itu dia sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Kenapa? Karena baca sholat isya terus melek, sholat terus sampai subuh, tidak batal. Baca, tidak usah yang aneh-aneh, yang gede-gede. Kitab yang biasa dibaca para santri, para kiai, kitab Al-Adhkar menyebutkan ada sahabat Nabi sholat dalam 1 rakaat khatam Quran sekali. Sayyidina Utsman 1 rakaat khatam 1 Quran, berarti 2 rakaat khatam 2 kali. Ada di sini, ada yang mimpi itu pernah mimpi. Pada jamaah yang mulia, ini namanya pahala. Nah, maka dari itu ya kita ini korek-koreklah diri kita ini, kiranya kita kuat di amalan mana gitu. Kalau misalnya kita ini belum menemukan, udah banyak yang ngaji dulu deh. Nih ngaji seperti ini nih luar biasa. Ketika kita ngaji baca maghrib sampai isya, benar-benar ngaji, bukan mau guyonan atau mau bersada apa, benar-benar mengkaji kitab Allah, kitabnya ulama gitu. Maka kita ini tidak kalah sama orang yang dari baca maghrib sampai isya sholat berrakaat-rakaat. Biasanya dia sholat awal dulu. Tidak kalah dengan orang-orang yang baca Quran misalnya. Karena ini bagian dari amalan yang menjadi pilar dari kehidupan umat. Makanya sampai Imam Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu agama. Sebab kalau ilmu agama itu sudah mati, ya agama itu juga mati. Kalau di mana-mana orang itu sudah semangat menuntut ilmu, ya insya Allah Islam akan bangkit. Bila yang dikaji itu secara menyeluruh. Jadi pada jamaah yang mulia, lalu apa yang dipesankan oleh Imam Asy-Syarqawi menjelaskan hikmah Imam Dailani, wa yang bagi likulli ahadin ay ya'mala bi muqtada mailihi al-madhkuri in lam yakun tahta tarbiyati syai'in. Wa yang bagi dan sebaiknya likulli ahadin bagi setiap orang ay ya'mala oleh bahwa beramal yang ulu ahad bimuqtada mailihi dengan tuntutan kecenderungannya ahad al-madhkuri yang disebutkan, in lam yakun jika tidak ada yang itu tahta tarbiyati syekh di bawah didikan seorang syekh, seorang guru. Wa ila dan jika tidak fala yastagilu maka tidak boleh sibuk ya ahad bisy dengan sesuatu illa biidzni kecuali dengan izin guru, dengan izinnya syekh wa iradati dan kehendaknya syekh. Kalau kita ini sebagai seorang hamba Allah yang mulai menampaki jalan menuju kepada Allah, serius ingin semakin dekat dengan Allah, maka cermati baik-baik getaran hati, cermati baik-baik apa bisikan jiwa, kemana hati kita, jiwa kita itu nuntun. Misalnya hatinya mengatakan sholat. Oh, berarti kita sholat, misalnya perbanyak sholat, puasa. Oh, puasa berarti apa di antara caranya supaya kita ini mengetahui itulah warid yang Allah datangkan ke dalam hati kita?
yang kiranya kita menikmati menunaikannya. Saya itu kalau sholat kok rasanya nikmat, saya ini kalau baca Quran rasanya nikmat, saya ini kalau ngaji kok rasanya nikmat. Nah itulah insya Allah waridatul ahwal yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah bisa menemukannya, beramalah sesuai dengan waridatul ahwal itu dan tekuni baik-baik, karena itu insya Allah bagian daripada isyarat jalan yang Allah tunjukkan kepada kita untuk cepat sampai kepada kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir juga begitu. Kalau memang zikir, kalau hati kita ini lagi merasa banyak dosa, oh berarti zikirnya adalah zikir istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kok hati kita ini lagi diingatkan oleh Allah betapa beruntungnya kita, begitu banyak diberi nikmat oleh Subhanahu wa taala. Oh, berarti kita lagi dituntun untuk perbanyak tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di Rembang ada kiai sepuh namanya Kiai Syahid. Alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan beliau zaman mondok itu. Itu terkenal dengan Kiai Alhamdulillah. Jadi beliau itu kalau ada apa saja itu alhamdulillah. Ya waletnya alhamdulillah. 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 Mendengar berita apa saja itu alhamdulillah. Nah, ada satu cerita ketika kiai-kiai baru pulang pertemuan para ulama ya, di Semarang, pulang ke Rembang. Di tengah jalan rombongan kiai itu di satu mobil, pas sampai di Demak, tiba-tiba nyebrang jalan orang gila, telanjang. Gila banget, astagfirullahaladzim. Ada kiai, la ilaha illallah. Ada yang pas bahagia saya, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, alhamdulillahnya laki-laki. Coba perempuan pada karu-karuan itu. Orang gila perempuan lewat jalan telanjang. Ada kalau guru kami Syekh Nahul Bisri, la ilaha illallah. Ya kalau kita ngomong gini aja. Kalau misalnya dalam kondisi respon spontan yang terucap apa? Ada di antara ulama, alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada subhanallah. Kalau kita apa? Buset. Wah kacau urusan kayak gini. Jauh banget dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak gara-gara ada kayak gitu. Yang lantahnya buset lah, apa lagi? Sialan lah. Nah, mulai sekarang coba temukan di mana sesungguhnya kita ini akan cepat dekat dengan Allah, sampai pun dikir-dikir kita ini ya, memiliki khususiyah gitu. Ya semua zikir bagus, tapi memang tiap-tiap orang kadang ditunjukkan oleh Allah zikir-zikir yang melekat dalam dirinya. Seperti tadi ada kalau Mbah Syahid melekat dengan zikir alhamdulillah, Sayyidina Al-Bisi dengan la ilaha illallah, ada mungkin yang lain lagi. Nah kita mana zikirnya? Allahu Akbar bisa atau innalillah. Pada jemaah yang mulia, ini kalau kita memang sudah masuk dalam jalur khusus ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang awam ya, kalau orang-orang awam yang belum bisa membaca atau menangkap isyarat getaran hati ya, yang simpel saja. Ngaji hadis, terus misalnya ngaji kitab Al-Adhkar, di sana ditemukan riwayat ya, zikir yang diajarkan Nabi. Ya itu mah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya udah baca la ilaha illallah bisa gitu. Jadi sesuai dengan keterangan yang didapat, amalkan. Ada Quran di situ, ada ayat tentang zikir dibaca. Orang awam kan nggak bisa baca hatinya, ya udah sesuai dengan keterangan-keterangan di dalam kajian-kajian
yang diikutinya. Nah, tapi kalau kita yang berada dalam bimbingan guru, misalnya ikut toreko atau santri yang dalam tarbiyah seorang syekh, maka amalia yang harus dia tekuni sesuai dengan yang diizinkan atau yang ditunjukkan atau dikehendaki oleh guru. Ibaratkan dia itu pasien itu diberi resep tersendiri dengan dosis tersendiri. Jadi wa illa falastaghinu bi syai'illa bi'idni wa iradati. Bila tidak, maksudnya tidak dalam kondisi sendiri namun ia berada di bawah bimbingan seorang syekh, maka fokus dalam amalannya maupun pikirnya itu sibuk dengan sesuatu yang diizinkan oleh syekhnya atau yang dikehendaki atau diperintahkan oleh syekh. Ada yang sedang berguru, oleh gurunya diberikan tugas, kamu sekarang selama 99 hari mengamalkan zikir Asmaul Husna. Hari pertama misalnya apa? Ya Allah ya Rahman. Yang kedua ya Allah ya Rahim. Seterusnya sampai 99 hari misalnya. Ya berarti fokus di situ. Fokus sesuai dengan arahan Ustaz. Kalau kita yang tidak dalam bimbingan secara khusus Ustaz, kiai ataupun syekh, ngikutin hati kita. Makanya kalau sudah sampai kepada tahapan ini, jangan komentar kalau ada orang misalnya ba'da sholat gitu, kok enggak wiridan seperti umumnya orang gitu. Biasanya kan ba'da sholat itu baca wiridan subhanallah 3 kali, betul. Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Kalau maghrib subuh tambah la ilaha illallah 3 kali. Ini ada orang kok wiridannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau beliau memang orang alim, orang yang punya ilmu, yang punya amalan-amalan tertentu, jangan dikomentari. Berarti beliau lagi ada warid. Warid apa nih? Ini sekarang lagi banyak musibah, dohiran wabatina. Maka wiridannya istirja. Menanya siapa yang meninggal Pak? Loh, belum tentu ada yang meninggal. Namanya musibah itu pandangan orang beda-beda. Misalnya ada orang nggak mau ibadah, itu musibah bagi orang-orang yang mengenal Allah, betul ya kan? Musibah mana lagi lebih besar daripada orang hidup nggak mau ibadah? Nah misalnya gitu, ada yang tiba-tiba wiridannya innalillah atau wiridannya Allahu Akbar, atau apalagi ada wiridannya misalnya apalagi yang lain kira-kira wiridannya. Ya terserah sesuai dengan apa yang dia dapatkan isyaratnya di dalam hatinya atau waridatul ahbab itu. Ya. Namun kalau kita orang awam, kembali lagi kalau orang awam dan bisa membaca apa itu yang Allah isyaratkan dalam hati, dalam jiwa, ya kita dikir sebagaimana dikir ilmu kabar yang kita bisa baca keterangannya dalam kitab Al-Adhkar dan kitab-kitab yang sejenisnya. Wa asilu dzalika anna tanawwal awradi, dan hasilnya atau kesimpulannya itu adalah sesungguhnya bermacam-macamnya wirid-wirid fi haqqil muridin, dalam haknya para murid as-shadiqina yang benar-benar, itu nasibun muncul antanawil waridati, dari bermacam-macamnya warid-warid ala qulubihim, atas hati-hatinya mereka-mereka para murid. Jadi kalau kita mencermati baik-baik, hasilnya kesimpulannya adalah bermacam-macamnya wirid-wirid di dalam hak para murid itu, murid-murid yang benar-benar, ya, bukan sekedar yang ngaku-ngaku, itu muncul dari bermacam-macamnya warid atas hati-hatinya mereka. Wirid itu artinya amalan, baik itu berupa bacaan ataupun berupa yang lain yang dilaksanakan secara disiplin. Misalnya ada orang yang wirid
sehari baca istighfar 100 kali, ada yang 1000 kali, bahkan ada yang 10.000 kali. Ada yang wirid selawat dalam sehari, selawatan bahkan sampai 50.000 kali ada. Maka ada sekarang ini biji tasbih yang satu ini dalam satu putaran itu jumlahnya 1000. Umumnya kan cuma 100 itu. Ada sekarang yang 1000. Biar dia kalau wirid dari 5.000 nggak repot gitu. Tinggal 5 kali putaran jadi 5.000. Ada seperti itu. Dan kita tidak usah suka menilai-nilai orang dengan pandangan kita sendiri dalam urusan seperti ini. Fayam bagi kulli muridin ayyamala bimuqtada waridihi. Bagaimana sebaiknya kulli muridin bagi setiap murid ayyamala bahwa ia beramal bimuqtada waridihi dengan tuntutan waridnya, bisarti dengan syarat al-mutaqaddam yang telah terdahulu, yaitu tiap murid itu beramal sesuai dengan warid yang datang dalam hatinya. Allah berikan karunia keberanian, dorongan dan kekuatan beramal apa? Mau baca zikir yang mana? Atau mau beramal-amal yang seperti apa? Itu saja amalkan sebaik-baiknya. Tidak usah kemudian melihat-lihat orang, kok dia banyak puasanya, saya mau ikut puasa sunnah sebanyak-banyaknya, tapi ketika puasa kacau semua. Kenapa? Gara-gara dia melihat orang rajin puasa, terus ikut puasa sunnah maksudnya, tapi begitu puasa lemes, kerja pray, baca Quran tidak kuat, yang ibu-ibu tidak masak, lemes katanya. Berarti sebetulnya dia waridnya tidak di dalam puasa. Gara-gara puasa kemudian santri malah tidak belajar. Kenapa ini? Riyadhah prihatin tirakat biar cepat pinter. Biar cepat pinter puasa tapi tidak mutolah. Mana ceritanya begitu? Ya puasa tapi dengan puasa itu artinya lebih konsentrasi dalam kajian, dalam mutolah gitu. Oh, kalau misalnya tidak kuat puasa, mungkin waridnya di sholat aja banyak gitu. Jadi amal itu kalau memang sudah karunia Allah, tidak akan mengurangi aktivitas kewajiban kita yang lain, malah kadang menambah kekuatan gitu. Ada orang waridnya dalam ngaji seperti ini, ngaji kitab gitu, mengajar para santri, pada jamaah. Itu kadang-kadang lagi sakit ngaji malah sembuh karena waridnya di situ. Orang lain cerita sehat, begitu diajak ngaji langsung meriah. Wah, ini aneh juga gitu. Kalau dia tidak suka berarti waridnya apa? Yang penting carilah. Setelah yang fardu-fardu, temukan amal-amal sunnah yang kiranya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, bahkan kita menikmatinya, mengistimewakannya. Semoga itulah jalan yang Allah berikan kepada kita untuk taqarrub kepada Allah. Syukur nanti ditambah lagi jenisnya. Para jamaah yang mulia, itu kalau memang kita tidak sedang dalam bimbingan seorang guru. Kalau di bawah bimbingan seorang guru ya kita harus turun ikut sepenuhnya kepada bimbingan guru itu. Wala ya'mala bimuqtada waridhi. Jadi ditegaskan oleh Imam Syarqawi, dan hendaknya seorang murid yang tidak dekat dengan Allah, ia tidak beramal dengan tuntutan waridnya orang lain. Wala ya'taridu ala dzalikal ghairi, dan jangan protes terhadap orang lain itu fi adami istighalihi, di dalam ketiadaan sibuknya orang lain itu bima istaghala bihi, yang ia sibuk dengannya. Kalau kita ini sudah ngaji bareng-bareng seperti ini, nanti Allah berikan kepada kita anugerah masing-masing dalam maridatul akhwalnya itu, maka kemudian ada yang tiba-tiba kok malam kok jadi ingin bangun sholat tahajud dan rasanya enteng banget gitu. Ya Allah gitu. Dan tidak ada puas-puasnya.
Kami di Darul Mu'ahid lagi ngaji kitab Nasu'i Diniyah. Tadi malam itu pas kajian itu tentang masalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, sholat malam itu memang termasuk amal yang sangat berat, betul ya? Sangat berat. Qiyamul Lail itu kan sebenarnya kalau kita baca sholat Isya terus kita sholat sunnah, yaitu sudah termasuk Qiyamul Lail. Lebih berat lagi adalah kalau kita tidur dulu, baru nanti bangun sepertiga malam akhir, baru bangun sholat, itu namanya Qiyamul Lail ba'da naum. Wah, lebih berat lagi. Nah, itu yang kemudian diistilahkan dengan tahajud. Berat banget itu. Berat banget umumnya orang. Tapi kalau ada orang yang sudah mendapatkan dari Allah anugerah menjadi ahli Qiyamul Lail, justru sebaliknya. Ada di antara ahli ibadah atau ulama zaman dulu sampai mengatakan gitu, tidak ada yang membuat kami ini sangat sedih kecuali terbitnya fajar di waktu subuh itu. Kenapa? Berarti habislah waktu untuk munajat dengan Allah. Ada orang kayak begitu di sini ada. Kalau ada sama soal, ingin dapat berkah, ingin dadanya itu ditempelin telapak tangannya didoakan gitu, biar kesetrum gitu. Yang kita butuh sekarang orang-orang kayak gini nih. Ceramah kayak gini semua orang bisa, yang enggak semua orang bisa itu memberikan energi positif pada orang lain. Itu yang kita cari sebetulnya. Karena ada di antara manusia itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah, kalau kita bisa berpapasan dengan beliau, apalagi berpandangan dengan beliau, maka menularkan sa'adah, menularkan keberuntungan, menularkan kebahagiaan, menularkan kesolehan. Coba ya kan? Tolong kalau ada kasih tahu saya lagi nyari orang. Jadi ini yang sulit tuh di situ. Kadang-kadang ada orang ceramah itu maki-maki orang yang belum soleh. Problemnya bukan di sini sebetulnya. Kalau menerangkan bahwa ini benar, ini salah, itu relatif mudah gitu. Ini maksiat, ini taat, itu simpel gitu. Yang sangat dibutuhkan itu adalah kita bisa menjadi jalan orang lain itu mudah menemukan hidayah. Itu yang sulit itu. Itulah ada orang-orang seperti itu. Zaman dulu itu ada di antara kekasih-kasih Allah, wali-wali Allah itu, orang-orang sepuh biasanya ya, yang ketika datang ke suatu majelis itu beliau tidak banyak bicara. Bahkan ada di antara kiai zaman dulu itu dalam suatu majelis tabligh akbar itu sangat dinantikan hadirnya. Beliau itu datang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Tuhan. Pada itu ya kata seperti saya kamu tadi pun saya tahu kan maksudnya kan? Dia cuma nanya, beliau tanya aja. Pada jamaah sekalian, bagaimana keadaannya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nanya doang. Itu orang udah seneng banget gitu loh. Tiba-tiba ada yang tobat. Nah ini nih yang kita cari zaman ini, masih ada kira-kira. Kalau ada, kasih tahu saya. Nyari-nyari nih. Karena kalau zaman dulu kan ada anak muda masuk Islam, jujur dia, ya Rasul, saya memang masuk Islam, tapi mohon maaf saya ini masih belum bisa meninggalkan hobi saya. Hobi minum minuman keras, hobi main perempuan. Ya semuanya. Tahap awal untuk sementara yang penting kamu udah masuk Islam dan janji kepada saya kamu mau jujur. Siap, oh jujur aja, enteng, siap, saya jujur gitu. Nah akhirnya begitu udah di luar masjid, dalam hidup sehari-hari muncul hobi dia itu minuman keras, main perempuan. Tapi pas dia mau minum, pas dia mau perempuan, jadi kan saya jadi jujur. Nanti kalau ketemu Rasulullah ditanya, kamu kemarin gimana? Minum kerasnya? Main perempuan? Akhirnya dia bingung juga. Datang ya Rasul. Ternyata syarat Rasul itu berat juga, karena mesti jujur.
Nah, jujur nanti saya tanya kamu main berbuat main, kena hukuman ya. Nah, kalau udah masuk Islam kan harus menerima hukuman dong. Harus siap. Akhirnya minta ya Rasul, tolong doakan saya biar Allah hilangkan ini dorongan jahat, dorongan keburukan dalam hati saya. Dipegang itu anak muda, dadanya Rasul, didoakan. Langsung hilang. Dia bisa nyari orang kayak gini, ada nih sekarang. Kalau ada orang kayak gini kan enteng kita ibadah gitu. Bukan sekedar menyalahkan, karena apa? Di sini problemnya ada orang itu ingin jadi orang baik, tapi godaan setannya dan orang punya terlalu berpuasa. Kalau dalam Quran istahwada alaihi syaitan fangsam dzikrullah, setan telah menguasai mereka, setan telah menjajah mereka, lalu membuat mereka lupa kepada Allah. Nah, butuh orang yang datang ke situ bagi dia biar setannya bisa disingkirkan dan dia bisa segera merdeka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada jamaah yang mulia, kajian kita pada malam hari ini intinya adalah setelah amal-amal fardu yang ini tentu tidak ada tawar-menawar, bila memang fardu ain bagi kita harus tunaikan. Dari bersahadat, alhamdulillah kita pernah bersahadat dan syahadat terus ditajdid, terus diucap, terus dibangun keyakinannya dalam sholat, kan gitu. Tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa illallah? Pakai begini. Ini kalau dalam kitab Minhajul Qaum terangkan, jari telunjuk ini merupakan pusat saraf-saraf dalam diri kita ini. Kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sambil diisyaratkan, harapannya seluruh saraf, seluruh jiwa kita ikut bertauhid. Maksudnya begitu. Duh, masalah ada yang begini-begini, itu riwayatnya ada, jadi tidak usah ribut, sesuai waridnya masing-masing aja gitu. Ya, yang penting khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibahas secara rinci dalam forum terbatas biar dari betul. Kalau yang forum umum biar rukun, ya yang prosedural saja. Jadi pada jamaah yang mulia, setelah yang fardu, nah tadi kita sempat ingatkan, ada di antara kaum muslim muslimat itu yang perlu dibisiki supaya lebih baik apa? Kadang kuat melaksanakan amal-amal sunnah, tapi justru meninggalkan yang fardu. Dia kuat tahajud, dia kuat bersedekah, bahkan dia kuat juga tilawah Quran sampai berjuz-juz, namun belum mau tutup aurat. Padahal menutup aurat itu wajib hukumnya gitu. Dan ketika dia keluar rumah, ya, ke pasar, ke tempat-tempat pertemuan dengan membuka auratnya, dosanya namanya dosa muta'addi. Dosa muta'addi dosa yang terus nyetrum, apa istilahnya ya? Berantek sih kalau bahasa Jerman itu. Apa bahasa lain? Berantek itu gini, dosanya terus bertambah sesuai jumlah orang yang lihat. Begitu keluar rumah dilihat oleh tetangga depan rumah, bapak-bapak, terbuka. Istri saya udah 100 kg beratnya. Nah ini masih langsing, jadi kepikiran, betul kan? Dapat dosa. Itu yang melihat dosa. Dosanya umpamanya kalau ditimbang 1 kintal, maka ibu ini dapat bonus kiriman dosa ke rekening dosanya sekintal. Royalti, dia terserah istilahnya. Masuk lagi penjualan besar, nunggu apa misalnya, nunggu taksi atau nunggu kendaraan apa, dilihat juga 10 orang lihat aurat itu, dapat dosa semua masuk ke, dan sebesar dosa itu masuk ke rekening dosanya itu. Maka jangan ngiri sama artis.
yang ngumbar aurat di panggung ditonton beribu-ribu penonton dan penggemarnya, atau yang kemudian di televisi bayarannya memang gede, tapi kalau kita lihat dari sudut ini berat juga itu resikonya. Dosanya dilihat oleh 50.000 penonton masuk, tapi yang paling besar dosanya tahu siapa? Penyelenggaranya. Man sanna sunnatan hasanatan kalau majruman amal biar, kalau yang dia pelopornya adalah kebaikan, baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang ikut di dalam kebaikan itu. Wa man sanna sunnatan sayyatan walau ismu usman amilannya. Nah, para jemaah yang mulia, semoga dengan amal-amal fardu kita mendekat kepada Allah, didukung dengan amal sunnah, semakin cepat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah dekat dengan Allah, doa diijabah dan kita dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadinah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pekan depan insyaallah, untuk khusus pekan depan ini ngajinya maju satu hari, malam Sabtu, karena malam Ahad saya ada tugas pernikahan saudara, ada akad nikah langsung ke